Ijazah doa khusus bagi yang belum punya tanah dan belum punya rumah sendiri, maka terimalah ijazah doa khusus ini dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya lagi bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri dan kepingin segera memiliki tanah dan rumah sendiri, maka terimalah ijazah doa pendek dalam bahasa Indonesia. Karena doa ini adalah doa dari pengalaman kami pribadi. Ceritanya begini, tatkala kami setelah menikah, ya kan masih muda dulu menikah, belum punya tanah, belum punya rumah, hingga kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, belum sampai 2 tahun lah, kami kan merasa resah, ini nggak punya tanah. Lalu bagaimana nih kalau seandainya nanti sudah menikah bertahun-tahun masih belum punya tanah, belum punya rumah? Kan nggak enak nanti kalau sudah punya anak bagaimana? Sehingga kami sowan kepada guru, ya sowan kepada guru, kemudian kami cerita, minta ijazah, ceritanya begitu. Nah, guru kami memberikan ijazah yang sangat mudah, sangat gampang nih, sangat gampang, sangat mudah. Hanya membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian berdoa menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang kita fahami. Nah, tatkala itu kami orang Jawa, guru kami memberikan ijazahnya pakai bahasa Jawa. Tetapi bisa di bahasa Indonesiakan, sama saja. Ya, intinya sama. Inti doanya sama walaupun dalam bahasa Jawa, tapi bisa dibahasa Indonesiakan. Karena inti doanya adalah kita bertawasul dengan menggunakan keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Rasulullah. Nah, cara doanya begini, kita berdoa kapan saja boleh, ya boleh, mau tidur boleh, setelah sholat boleh, kapan saja pokoknya boleh. Semakin sering dibaca semakin bagus. Kalau kita semakin kepingin cepat ingin punya tanah dan rumah sendiri, bisa bangun rumah sendiri sesuai dengan serela, atau misalnya nggak kepingin punya rumah sendiri dengan bangun sendiri, ya misalnya membeli rumah jadi, ya silahkan. Yang penting kepingin punya tanah dan rumah sendirilah. Maka caranya nih, kita membaca lafaz Allah, ya 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 Allah, sesuai dengan keikhlasan kita. Jumlahnya terserah, mau 3 kali silahkan, mau sampai 100 kali silahkan, mau berapapun silahkan. Yang penting doanya diawali dengan menyeru kepada Allah, yaitu dengan ucapan ya Allah, 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 ya Allah. Kemudian setelah membaca ya Allah, langsung saja begini, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai segala sesuatu. Orang-orang kafir telah Engkau beri rezeki yang banyak, mereka mampu punya tanah dan punya rumah, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, dan aku juga beriman kepada para utusan-Mu. Maka berikanlah aku rezeki yang halal dan banyak, sehingga aku mampu membeli tanah dan rumah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaanku, karena hanya Engkaulah yang maha pemberi. Ini inti doanya begini doang. Dan ini luar biasa, mustajab ya, mustajab makbul casbleng. Mengapa ya? Buktinya kami sendiri.
Buktinya kami sendiri setelah kami sering membaca doa itu yang intinya seperti ini, intinya wis pokoknya kita berdoa kepada Allah karena kata guru kami, orang-orang kafir aja punya tanah kok. Kamu yang menyembah kepada Allah enggak punya tanah, enggak punya rumah, masa kalah dengan orang-orang kafir. Kemudian beliau menyuruh agar kami menyusun doa dengan membawa keimanan kita. Artinya bahwa bertawasul dengan keimanan kita, bagaimana kita mohon kepada Allah. Lawang orang kafir saja yang tidak menyembah kepada Allah, yang menduakan Allah, Allah berikan tuh tanah dan rumah. Nah, masa kita yang menyembah Allah selama ini kita beriman percaya hanya kepada Allah, kita selama ini memintanya hanya kepada Allah, masa enggak diberi-beri, kan begitu. Sehingga kami amalkan nih, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, hanya Engkau yang aku sembah, kan begitu. Allahumma anta ilahi, anta rabbi wa ilahi, kalau bahasa Arabnya begitu. Tapi enggak perlu kita harus pakai bahasa Arab, tidak harus, asalkan ini dibaca di luar sholat loh ya. Ini tidak boleh ini kalau dibaca dalam sholat. Kalau dibaca dalam sholat ya enggak sah. Kalau diucapkan, kalau di dalam hati ya sah. Mengapa? Karena menurut para ulama sholat itu enggak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kalau dilafatkan ya makanya jangan dibaca dalam sholat. Tapi kalau seandainya dalam hati doang, ya silakan, kan tidak diucapkan. Yang diucapkan tetap surat Al-Fatihah, ya tetap Al-Quran, tetap tasbih, tahmid dan yang seterusnya. Tetapi kalau dalam hatinya misalnya tatkala sujud, dalam hatinya seperti ini doanya, ya silahkan, cuma dalam hati doang ya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai segala sesuatu. Orang-orang kafir telah Engkau beri rezeki yang banyak, mereka mampu punya tanah dan punya rumah, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, dan aku juga beriman kepada para utusanmu. Nah, doa semacam inilah namanya doa tawasul. Kita membawa nama keimanan kita. Kita sudah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Amantu billahi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Maka berikanlah aku rezeki yang halal dan banyak ya Allah, sehingga aku mampu membeli tanah dan rumah ya Allah. Kabulkanlah doa dan permintaanku, karena hanya Engkaulah yang maha pemberi. Nah, kalau adab doa kalau bisa diawali dengan basmalah, hamdalah dan sholawat, juga diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Contohnya akhirnya begini, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan lupa bahwa pembukaan doa diawali dengan menyeru kepada Allah dengan ucapan ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.